Apa itu tokenomics? Cari jawabannya di Akbarpedia. Masih dalam video seri tentang cryptocurrency, sekarang kita akan bahas tentang yang namanya tokenomics, gitu ya. Belajar tentang suatu koin atau token, maka kita juga harus belajar tentang tokenomics-nya untuk melengkapi analisa fundamental terhadap koin tersebut. Analisa fundamental sudah pernah dibahas di video yang lain, jadi nonton analisa fundamental, baru nonton tokenomics. Oke? Nah, tokenomics itu adalah informasi tentang bagaimana mata uang kripto bekerja di dalam ekosistemnya mereka. Ya, jadi contoh sederhananya gini, jika Bank Indonesia, ini Bank Indonesia sebagai sentral bank, mengatur kebijakan moneter dalam mata uang rupiah, maka setiap blockchain mengatur supply dan demand dari token blockchain tersebut. Oke, nah aturan tersebut kemudian dikenal dengan nama tokenomics. Jadi tokenomics sendiri bertujuan untuk menciptakan sistem di dalam publik yang akan tertarik untuk mempunyai currency tersebut. Jadi tokenomics ini apa istilahnya? Ini loh, rules of the game dari blockchain gua seperti ini. Nah, ya kan? Jadi itu bisa dibaca, bisa dipelajari oleh semua orang, sehingga kemudian orang bilang, oke, kayaknya oke nih gua untuk invest di koin ini atau di token ini, gitu ya. Jadi tujuan untuk itu agar orang tertarik mempunyai cryptocurrency tersebut dalam jangka panjang. Jadi mereka nggak ingin investor jangka pendek, tapi jangka panjang karena mereka bicaranya masalah project jangka panjang. Dan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari naiknya nilai token tersebut. Ya. Nah, apa aja yang harus kita perhatikan dari tokenomics tadi? Pertama, ini penting banget. Jarang banget dibicarakan oleh banyak orang. Yaitu nomor satu, supply dari token atau koin. Ya. Kita harus tahu supply atau jumlah supply maksimal dari setiap cryptocurrency yang kita mau invest atau yang sedang kita perhatikan, sedang kita incar. Ya, ada token atau koin yang supply-nya terbatas, ya, atau disebut dengan finite supply atau finite supply. Ya, nah, contohnya apa? Contohnya Bitcoin. Bitcoin itu dibatasi supply-nya itu hanya 21 juta, ya, 21 juta koin yang kurang lebih akan habis di tahun 2140, ya, kurang lebih masih 1 abad lagi. Loh, sekarang kan udah hampir 90%, Mas, kenapa kok nanti sisanya baru habis di tahun 2100, ya, berarti ya 100 tahun lagi, karena algoritma perhitungan mereka yang semakin hari semakin sulit untuk dipecahkan, gitu ya, jumlah koinnya semakin terbatas yang akan diluncurkan keluar dari blockchain mereka, gitu ya. So, jadi Bitcoin, Binance itu juga terbatas. Apalagi Cardano, by the way, Bitcoin itu ticker simbolnya BTC, Binance ticker simbolnya BNB, kemudian Cardano itu ticker simbolnya adalah ADA, kemudian Ripple ticker simbolnya XRP. Ini adalah jenis-jenis koin yang memang dikasih limitasi jumlah koin yang akan beredar atau masuk ke sirkular di publik. Oke, kalau tadi kita bicara kripto yang jumlah supply-nya terbatas atau koin terbatas disebut dengan finite supply, contohnya Bitcoin, Binance, ada Cardano, Ripple. Ada juga koin yang akan diproduksi terus. Jumlah koinnya tidak terbatas atau disebut dengan infinite supply. Contohnya apa? Contohnya adalah Ethereum, kemudian Dogecoin, Polkadot, dan masih banyak koin-koin yang lain yang memang tidak ada batasan jumlah koin yang diproduksi. Itu pertama, ya. Jadi berapa besar atau berapa jumlah koin yang diproduksi. Nah, kemudian kedua, market cap atau kapitalisasi pasar. Nah, market cap seringkali dijadikan indikator kestabilan dari nilai pasar dari suatu koin atau aset investasi, ya. Koin dengan market cap yang besar di atas 10 miliar dolar dianggap mempunyai likuiditas yang tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan koin yang market cap-nya kecil, biasanya di bawah 1 miliar dolar. Jadi ketika kita mau investasi atau mau beli koin, perhatikan juga market cap-nya juga. Nah, kalau nggak salah ada websitenya coinmarketcap.com, kalian bisa cek di situ atau kalian bisa Google aja kalau mau cek market cap dari suatu koin, ya.
Ketiga, alokasi tokennya. Ada dua cara penyebaran atau penawaran token ke masyarakat, ya. Yang pertama disebut dengan fair launching, ya, penyebaran, gitu ya, penerbitan, ya. Fair launch, di mana pendiri dan masyarakat secara bersama-sama bisa mendapatkan token sehingga tidak ada alokasi khusus token tersebut untuk si pendiri atau developernya. Contohnya apa? Bitcoin, Litecoin, Dogecoin itu menggunakan metodologi atau sistem yang namanya fair launch. Ya, tapi kemudian ada juga yang kedua yang disebut dengan pre-mine atau penambangan pertama, di mana pendiri dari cryptocurrency tadi melakukan penambangan sebelum token tersebut diluncurkan ke publik. Ya, biasanya tujuannya ditambang duluan adalah sebagai bagian untuk mencari pendanaan lewat ICO atau Initial Coin Offering di awal, serta memberikan juga insentif kepada pendiri dan tim pengembang serta penggunanya di awal. Ya, siap orang-orang yang support di awal lah kasih insentif dari situ. Ya. Nah, contoh koin ini yang menggunakan pre-mine atau penambangan di awal adalah contohnya Ethereum, Binance, Polkadot, dan lain sebagainya. Yang keempat, yang namanya vesting schedule. Kita mesti tahu, apa sih vesting schedule? Ingat tadi, kalau di atas kita bahas bahwa ada token yang sudah ditambang terlebih dahulu sebelum dia diluncurkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan token ini boleh dijual ke publik? Jadi gini, token yang ditambangkan sebelumnya, itu contohnya perusahaan mungkin ESOP, Employee Stock Option Program. Nah, gitu kan? Atau pemilik saham utama atau perdana. Nah, ini kan mereka biasanya punya jangka waktu nih, di mana mereka nggak boleh jual, gitu ya, nggak boleh jual kepemilikan sahamnya sampai batas waktu tertentu, misalnya. Nah, sama, ya, dalam pre-mine coin, maka mereka punya namanya vesting schedule atau vested schedule, di mana kita mesti tahu kapan mereka boleh menjual koinnya mereka ke publik. Kenapa hal ini penting diketahui? Karena ketika mereka menjual secara beramai-ramai, si orang-orang yang sudah punya koin di awal tadi, kan mereka mesti nunggu dulu nih ya. Ketika mereka ramai-ramai menjual, maka menyebabkan supply dari koin akan banyak. Kalau supply lebih banyak daripada orang yang mau beli, maka harga koinnya akan turun. Gitu. Oke. Terus terakhir, nomor 5, jangan lupa ada koin yang sifatnya inflasi, ada koin yang sifatnya deflasi. Inflasi adalah berkurangnya nilai mata uang karena banyaknya jumlah koin yang beredar atau dalam sirkulasi atau koin yang diterbitkan. Tergantung dari kegunaan dari masing-masing blockchain, suatu token dapat bersifat inflasi atau deflasi, gitu ya. Tapi bukan berarti token yang sifatnya inflasi jelek loh, ya. Contohnya apa? Contohnya kita tahu ada yang namanya Ethereum, ya. Ethereum ini masuk kategori token dengan inflasi, tapi nilai value-nya tetap tinggi, ya. Jadi dia sudah inflasi, kemudian dia infinite supply, jadi supply-nya tanpa batas, koinnya inflasi, naik terus karena tanpa batas tadi ya. Tapi dia nilainya tetap tinggi. Gimana caranya? Caranya itu dengan membakar atau burn koin sehingga terjadi namanya deflasi. Kalau membakar, maka jumlah koinnya akan berkurang, maka terjadi peningkatan terhadap koin tersebut, maka harganya akan meningkat. Oleh sebab itu, perhatikan cara koin tersebut mengerem atau menurunkan laju dari inflasi koin tadi, ya. Tambahan, demand dari koin. Nah, ini juga penting, ya. Semakin banyak dari kegunaan dari token atau koin tadi, maka demand-nya akan naik atau meningkat. Meningkatnya demand otomatis akan mendorong naiknya harga atau nilai dari suatu token atau koin tadi. Contohnya apa? Misalnya governance, ya. Pemegang token mempunyai hak untuk mengambil keputusan tentang blockchain. Jadi makin banyak dia punya token, maka dia punya power, punya hak untuk memutuskan atau mempengaruhi keputusan di dalam blockchain tadi. Ya, kemudian si staking dan mining, ya, pemegang token mendapatkan upah dari memvalidasi transaksi tadi. Kemudian ada namanya network fee. Pemegang token mendapatkan bagian dari keuntungan biaya jaringan kalau memang ada biaya untuk melakukan transaksi. Contohnya Ethereum punya namanya gas fee, gitu ya, dia pakai GUI satuannya, itu juga salah satu contoh untuk biaya tambahan. Kemudian store of value, pemegang token dapat mempertahankan nilai dari token mereka untuk jangka panjang. Oke, so semoga ini bisa membantu, paling tidak melengkapi perbendaharaan kita tentang
cryptocurrency, sehingga ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency atau membeli cryptocurrency, kalian tidak membeli asal FOMO aja, fear of missing out gitu ya, tapi benar-benar mempelajari dulu, tidak hanya cuma dengar-dengar pom-pom, dengar-dengar orang ngomong segala macam, akhirnya buru-buru beli, akhirnya salah beli ketika harga tinggi, kemudian harganya turun. Jangan sampai itu terjadi. Oke? So, remember, this is not financial advice, ini bukan nasihat keuangan ya. Ingat, kalau investasi itu mengandung resiko, terutama di cryptocurrency. Jangan pernah berinvestasi terhadap uang yang memang kita tidak sanggup atau takut untuk hilang. Kalau kita beraninya hilang sedikit, ya sedikit itu aja yang kita investasi, gitu ya. Kemudian selalu mempelajari dengan baik, selalu tahu profil resiko kita, jangan pernah berinvestasi menggunakan uang panas, selalu investasi menggunakan uang dingin yang tidak dipakai untuk kebutuhan hidup, investasinya buat jangka panjang, ya. Kemudian jangan investasi juga menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman online. Big no-no, ya, nggak boleh sama sekali. Oke, so berinvestasilah dengan bijaksana, wise, jangan terburu-buru. Pelajari dengan baik, hati-hati dan bersabar ya ketika berinvestasi, mulai dengan nominal yang sangat sedikit sambil kita merasakan risiko dari investasi tadi. Kalau udah mulai nyaman dengan risikonya, baru boleh ditingkatkan. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, pencet tanda si bell, lonceng supaya terima lagi video-video baru, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa ikut belajar. Oke? Thank you.